Kenalkan, nama saya Januaria Yudhidayani. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT dalam bidang pengajaran. Pokok pemaparan mata Pokok pemaparan mata kuliah manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut yang akan saya sampaikan dalam beberapa slide di depan. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai penjelasan tentang mata kuliah, di mana itu meliputi delivery, interaction, and assessment. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan mengenai rekaman video proses pembelajaran. Yang pertama adalah tentang penjelasan mata kuliah, yaitu yang meliputi delivery, interaction, and assessment. Yang akan saya jelaskan pada poin ini adalah yang pertama tentang deskripsi mata kuliah, kemudian dari deskripsi itu kemampuan apa yang diharapkan dari mengikuti mata kuliah, dalam hal ini mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kemudian materi pembelajarannya apa saja, lalu sistem pembelajarannya bagaimana, metodenya pembelajaran bagaimana, dan kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswanya bagaimana. Nah, ini nanti secara real akan saya sampaikan juga cuplikan dari video pembelajaran atau video di kelas sinkronus pada mata kuliah MSDM. Kemudian yang terakhir adalah tentang sistem penilaian mata kuliah mengenai teknik dan indikator. Baik, yang pertama adalah tentang deskripsi mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Diawali dari sebuah kenyataan bahwa setiap perusahaan itu mempunyai tujuan-tujuan bisnis. Dalam usaha mencapai bisnis atau tujuan tersebut, perusahaan menetapkan strategi atau yang kita kenal dengan bisnis competitive strategy. Nah, untuk mengimplementasi strategi persaingan bisnis tersebut akan efektif apabila program setiap departemen dalam perusahaan mendukung atau align dengan strategi persaingan bisnis perusahaan tersebut. Berangkat dari fenomena tersebut, secara spesifik adalah departemen yang mengatur tentang sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya adalah departemen tentang sumber daya manusia. Untuk itulah mata kuliah ini atau MSDM itu memaparkan bentuk-bentuk program pengelolaan sumber daya manusia terkait tentang bagaimana manajer SDM selalu mengarahkan program-program yang disusunnya untuk pencapaian tujuan-tujuan bisnis yang telah ditetapkan di atas tadi. Dan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh manajer sumber daya manusia agar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tugas-tugasnya dapat efektif. Jadi itulah yang akan dipelajari dalam mata kuliah sumber daya manusia. Jadi tetap terarah kepada tujuan perusahaan, namun lebih spesifik bagaimana sih mengatur manusianya atau sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Begitu. Kemudian dengan mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia, apa sih yang diharapkan dari mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini? Terdapat yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi, di mana CPL Prodi ini didapatkan rumusannya dari standar nasional yang telah ditetapkan oleh Ristek-Dikti, termasuk di dalamnya adalah pengembangan dari prodi manajemen sendiri. CPL Prodi sesuai dengan standar Dikti meliputi 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan umum, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dan yang lebih spesifik lagi, turunan dari CPL Prodi adalah mengenai capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ada 2 aspek besar yang diharapkan mampu didapat mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah MSDM. Yang pertama, saya akan breakdown tadi berkaitan dengan CPL Prodi. Dari aspek yang pertama adalah sikap. Berdasarkan SNDikti, berikut beberapa sikap yang diharapkan mampu dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan MSDM. Sikap berasal dari sikap poin 2 dari CPL Prodi Manajemen, sikap nomor 2, yaitu tentang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Karena kita lingkupnya sumber daya manusia, otomatis itu nggak akan jauh dari moral dan etika. Begitu. Terus kemudian sikap yang kedua itu diambil dari poin yang kelima tentang menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Di sini sikap poin 5 menjadi align dengan MSDM karena ya kembali lagi mengatur manusia itu tentu sangat erat kaitannya dengan keberagaman itu.
Terus kemudian yang selanjutnya, sikap nomor 3 kita ambil dari poin sikap yang ke-6, yaitu tentang bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Terus kemudian sikap yang keempat, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, dan yang sikap yang kelima adalah dari poin 9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Harapannya dengan mengikuti MSDM, mahasiswa dapat memiliki kelima sikap ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pengetahuan umum. Ada dua yang diambil yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama adalah menguasai konsep dan fungsi-fungsi teori bisnis dan kewirausahaan. Jadi secara umum konsep, teori, dan fungsi dari bisnis dan kewirausahaan itu, terus kemudian menguasai pengetahuan akademik dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen. Dalam hal ini secara spesifik adalah manajemen sumber daya manusia. Kemudian untuk CPL keterampilan umumnya, yang pertama itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus kemudian KU yang kedua yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Nanti karena mahasiswa juga akan ada tugas observasi, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian ada tugas kerja mandiri dan kelompok. Ini tentunya keterampilan umum ini akan tugas-tugas tersebut akan mengasah mereka untuk memiliki keterampilan umum ini. Kemudian yang terakhir dari CPL Prodi adalah terkait dengan keterampilan khusus. Terdapat 3 yang diharapkan. Yang pertama itu mampu mengaplikasikan keahlian di bidang manajemen organisasi serta teknologi yang menyertai dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Jadi lebih spesifik lagi terkait kemampuan teknologinya, penguasaan teknologi. Kemudian mampu mengaplikasikan keterampilan analitis, konseptual, dan kepemimpinan bagi pengenalan situasi dan penyelesaian masalah bisnis dan organisasi. Keterampilan khusus yang ketiga, mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam organisasi maupun dengan pihak luar organisasi. Itu dia adalah keterampilan khusus yang diharapkan mampu dimiliki mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang ini secara spesifik nanti akan bisa diraih melalui tugas-tugas yang diberikan dan dikerjakan oleh mahasiswa. Terdapat 6 CPMK. Yang pertama, mampu menginterpretasikan dan memberi contoh mengenai sumber daya manusia dan ruang lingkup SDM-nya. Jadi nanti dari tugas literatur seperti itu, ini diharapkan dapat muncul. Kemudian mampu mengonsepkan mengenai cara mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten. Jadi karena SDM ya, nanti mahasiswa juga akan memiliki skill secara khusus mengenai karyawan ini. Terus kemudian yang ketiga, mampu menentukan mengenai cara memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan terkini dengan orientasi pelatihan dan pengembangan. Ini nanti akan didapat mahasiswa dari pengerjaan tugas literatur review berdasarkan case study, kemudian berdasarkan berita-berita mengenai SDM yang ada di internet maupun di berita-berita media massa yang lain. Begitu. Kemudian yang keempat adalah mampu menganalisis mengenai cara mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja tinggi, mampu mendeteksi berbagai perkembangan MSDM dewasa ini dengan masalah-masalahnya, dan kemudian yang terakhir adalah mampu menganalisa implementasi manajemen sumber daya manusia di organisasi di dunia nyata dan mempresentasikannya. Jadi yang poin 4, 5, 6 ini nanti mahasiswa akan diajak untuk terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai, mengobservasi departemen yang memang mengurusi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Gitu. Itu adalah CPMK, CPL dan CPMK dari mata kuliah sumber daya manusia. Kemudian materi pembelajarannya apa saja sih? Berangkat dari 14 pertemuan ya, nanti materi pembelajaran ini ada yang pertama tentang pengertian SDM, fungsi SDM, peran SDM, strategi dan analisis SDM, analisis jabatan dan manajemen bakat atau telemanajemen, perencanaan dan penarikan SDM, seleksi SDM, pelatihan dan pengembangan karyawan, manajemen dan penilaian kinerja karyawan, manajemen retensi, keterlibatan dan karir karyawan, kemudian manajemen kesempatan yang setara dan keberagaman, dan yang terakhir isu dan kasus terkini tentang SDM. Ini adalah materi pembelajaran selama 14 kali pertemuan. Kemudian sistem dan metode pembelajaran yang saya gunakan dalam menyampaikan mata kuliah MSDM ini, yang pertama saya menggunakan pembelajaran
dengan metode flip learning. Oke, pembelajaran dengan metode flip learning ini adalah, metode pembelajaran di mana mahasiswa nanti sudah mengetahui dulu apa yang akan dia ajarkan gitu ya. Saya menggunakan nanti dengan bantuan LMS gitu atau Moodle Belajar UXD, begitu nanti mereka sudah tahu dulu materi yang akan diberikan itu apa, dan nanti di kelas mereka mau ngapain gitu. Jadi mahasiswa masuk ke kelas itu nggak nol nol gitu ya, jadi mahasiswa, lebih interaktif gitu nanti di kelas, harapannya seperti itu untuk metode flip learning ini. Jadi jangankan untuk materi minggu ini, bahkan mereka sudah tahu selama satu semester ini mengajarkan apa aja dan nanti metodenya bagaimana, kapan akan ada tugas, kemudian kapan ada observasi, kapan saya harus presentasi, materinya apa, saya bisa dapatkan dari mana gitu. Itu semua sudah tersedia dengan menggunakan metode flip learning. Harapannya nanti saat di kelas itu akan muncul high order thinking ya. Jadi sudah tidak lagi menghafal tapi kemudian tadi menganalisis, kemudian dapat juga yang terakhir mengambil kesimpulan, kemudian dengan ide kreatif dan inovatif yang mereka bisa berikan di dalam kelas gitu ya. Itulah flip learning. Jadi flip learning ini nggak akan mungkin bisa terjadi tanpa teknologi begitu ya. Sesederhana apapun itu teknologi, karena kita butuh deliver ke mahasiswa itu materi yang uh, sebelum mereka ada di kelas, dan lebih dari itu juga materinya bagaimana dibuat secara interaktif dan nggak ngebosenin mahasiswa begitu ya. Jadi saya seperti menggunakan video-video, terus kemudian berbagai aplikasi juga saya gunakan untuk apalagi jika kelasnya online ya, itu untuk biar mahasiswa lebih engage aja, terus kemudian lebih asik dalam menjalani kelas. Itu yang secara umum metode yang saya gunakan seperti itu. Nah, terus kemudian karena kemarin kelasnya online atau full 100% daring, saya menggunakan dua metode, sinkronus dan asinkronus. Itu juga sudah ada sesuai dengan pertemuan. Jadi sinkronus itu tatap muka langsung dengan Zoom, asinkronus mereka tidak real time, tapi mereka mengerjakan tugas yang memang sudah terukur dan terarah, kemudian nanti juga ada pedoman-pedoman yang harus dijalankan begitu. Terus kemudian juga dari flip learning itu juga nanti berkembang menjadi studi kasus sebagai project, nanti kaitannya dengan tugas 1, 2, 3 begitu. Itu adalah sistem dan metode pembelajaran. Kemudian ini beberapa aplikasi pendukung pembelajaran. Yang pertama ini Mentimeter, biasanya saya untuk brainstorming, kemudian untuk mengumpulkan pendapat dari mahasiswa, seperti itu saya pakai Mentimeter. Kemudian ini cuplikan dari Padlet, jadi nanti mengumpulkan ide itu tugas atau segala macam itu dalam satu Padlet, bisa kelompok, bisa individu, dan harapannya nanti teman lain atau kelompok lain juga bisa melihat apa yang mereka kerjakan. Dan Padlet ini banyak fitur ya, jadi nanti bisa ada like, ada komennya, dapat like berapa kayak gitu. Nanti teman yang lain kadang juga saya bisa mengambil nilai dari silahkan memberikan komentar untuk tugas yang lain, nanti komentar yang paling berbobot ya tentunya nilainya baik, seperti itu. Saya menggunakan tablet, dan yang terutama adalah ini saya menggunakan LMS di USD, difasilitasi istilahnya belajar USD ya, tapi ini adalah Moodle. Di sini di samping ini saya juga dalam pelaksanaan kuis saya sering memakai Quizzes, Kahoot seperti itu ya, untuk lebih interaktif aja dan juga menunjang pembelajaran online kemarin seperti itu. Ini adalah aplikasi pendukung pembelajaran yang tidak akan saya tinggalkan pada saat besok kelas sudah offline atau sudah luring ya, sudah pertemuan di kelas, ini tetap masih akan saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran dengan metode flip learning tadi. Gitu. Terus kemudian yang selanjutnya bentuk interaksi di dalam kelas. Nah, nanti secara realnya itu akan saya sampaikan di video pembelajaran yang nanti setelah slide ini begitu ya. Tentunya bentuk interaksi itu ada tugas mandiri di mana nanti mahasiswa mengajarkan, kemudian nanti mengupload, kemudian saya selaku dosen penghapus saya memberikan komentar atau teman lain memberikan komentar juga begitu. Itu termasuk saya sebut sebagai bentuk interaksi, juga termasuk studi literatur, nanti mereka mempresentasikan, mereka nanti bisa saling berargumen antara kelompok satu dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian ada diskusi kelompok di sini, masing-masing kelompok nanti mempertahankan idenya seperti itu. Terus kemudian saya juga ikut in charge di dalam masing-masing kelompok tersebut. Biasanya jika menggunakan Zoom, saya menggunakan fasilitas breakout rooms yang ada di Zoom gitu. Tapi kalau di kelas mungkin lebih dibuat kelompok-kelompok seperti itu. Tapi kalau di Zoom juga itu sangat memungkinkan dengan fasilitas breakout room seperti itu. Kemudian ada presentasi juga, nanti saya mengomentari, teman lain mengomentari, dan
diberikan masukan dan tanggapan seperti itu. Kemudian interaksi dengan di luar kampus misalnya itu juga ada bentuknya observasi di mana mereka diwajibkan untuk terjun ke lapangan karena kemarin juga masih online pandemi, beberapa juga dilaksanakan secara online interviewnya begitu ya, secara Zoom, terus kemudian nanti video itu ada harus diupload juga begitu. Tapi kalau mereka mengunjungi langsung dengan prokes yang ketat gitu juga harus ada videonya. Begitu. Itu adalah bentuk interaksi yang coba saya bangun antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan dunia luar. Begitu. Terus kemudian untuk asesmen capaian pembelajarannya, saya menggunakan runtutannya seperti ada rancangan tugas mahasiswa atau RTM untuk penilaiannya, terus kemudian ada panduan penilaiannya, kemudian kriteria penilaiannya bagaimana, ini ada include dalam satu RTM itu, saya jadikan satu, kemudian rubrik penilaiannya, nanti saya akan berikan contoh, yang terakhir adalah komponen nilai akhirnya bagaimana. Jadi asesmen ini meliputi perencanaan dan pelaksanaannya bagaimana, jadi nggak ujuk-ujuk kemudian mahasiswa tahu bagaimana nilainya apa kayak gitu, tapi ada prosesnya untuk mencapai nilai tertentu begitu. Nah, slide selanjutnya adalah contoh RTM ya. Ini yang sudah saya lampirkan di RPS juga, yang saya lampirkan di sistem sister. Di sini saya ambilkan contoh yang dari tugas 3, yaitu tugas observasi. Di sini ada bentuk judul. Ini semua didapat mahasiswa ya, jadi pada saat pembagian RPS ini sudah dilampirkan juga. Terus deskripsi tugasnya, metode. Nah, ini yang tadi saya sampaikan kriteria penilaian. Jadi penilaiannya itu adalah laporan observasi, video, dan luaran. Jadi bagaimana nilai yang lebih baiknya bagaimana, ini semua sudah terjelaskan di sini begitu ya. Contohnya untuk observasi, ya nanti ada laporannya lengkap gitu ya, sistematis. Kemudian ada video yang saya sampaikan tadi, videonya diunggah, videonya juga lengkap, kemudian bisa diakses, kemudian kualitas video dan kontennya yang penting begitu ya. Terus juga selain itu nanti mereka juga harus membuat luaran, itu baik berupa artikel jurnal maupun artikel ilmiah populer seperti itu. Nanti tentunya semakin baik jurnalnya, itu nilainya semakin baik, misalnya bisa masuk di Sinta sekian begitu, atau bisa menulis di media massa yang levelnya nasional seperti itu. Tapi jika toh tidak, ya nanti nilainya menyesuaikan di level yang berapa, terus kemudian kualitas tulisannya juga begitu. Ini tugas mahasiswa. Jadi saat mereka melakukan observasi, mereka sudah tahu outputnya bagaimana. Gitu. Terus kemudian ini panduan penilaian, ini yang saya sampaikan juga berkali-kali ke mahasiswa bahwa prinsip penilaiannya menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan begitu ya. Jadi tidak mahasiswa bisa menanyakan juga kenapa nilainya bisa seperti ini begitu. Terus kemudian dosen juga memberikan penjelasan kenapa bisa dinilai sekian gitu ya. Terus kemudian untuk penilaian berkaitan dengan CPL tadi, sikap pengetahuan keterampilan umum keterampilan khusus, untuk sikapnya observasi ya, berdasarkan kegiatan di kelas bagaimana. Terus kemudian pengetahuan keterampilan umum keterampilan khusus lebih ke observasi juga, dan observasi saya di kelas juga termasuk dengan nilai-nilai tugas mereka. Begitu. Nah, ini contoh rubrik yang sederhana untuk menilai laporan observasi tadi ya. Ini laporan observasi, video hasil observasi, kemudian luaran berupa artikel, nilai akhirnya bagaimana, ini ada bobotnya, jadi nanti tinggal dikalikan aja. Ini untuk rubrik penilaian observasi, tapi untuk rubrik penilaian presentasi ada sendiri, dan itu tidak saya sampaikan di presentasi ini, tapi ada di RPS juga. Begitu. Terus kemudian sistem penilaian mata kuliahnya ini untuk menghasilkan nilai A, B, C, D, atau E begitu ya. Ini ada presensi 10%, tugas 3 kali tadi, ada tugas 2 kali terus kemudian ada rencana tugas yang ketiga juga. Terus USIP ini saya menggunakan quizzes nanti ya. Jadi memang modelnya quiz. Terus kemudian ada UTS dan UAS. Begitu. UASnya saya bikin ujian lisan terkelompok biasanya. Jadi tugasnya laporan memang kelompok, tapi secara lisan nanti mereka menyampaikan sebagai tugas sebagai nilai individu untuk UASnya. Nah, begitu. Nah, kemudian selanjutnya ini akan saya sampaikan mengenai video pembelajaran yang tadi sedikit saya singgung di awal tadi. Dalam video nanti akan saya cuplek dari beberapa pertemuan begitu ya, untuk menunjukkan bagaimana interaksinya, metode yang digunakan, terus kemudian penjelasan materi, penguasaan materi. Jadi saya tidak mengambil dari satu pertemuan saja, tapi dari beberapa cuplikan pertemuan. Oke, begitu dari saya. Silahkan disimak dulu untuk video pembelajarannya berikut. Terima kasih.
Nih, ini ya kita ini bareng-bareng nih. Apa yang teman-teman ketahui tentang MSDM? Ada yang bilang organisasi, terus kemudian pengelolaan sumber daya manusia baik itu jasa, tenaga, dan manusia itu sendiri, tenaga kerja, mengatur manusia, kualifikasi pendidikan, proses perorganisasian, perencanaan, pengorganisasian, karyawan, pokoknya MSDM itu karyawan gitu ya, pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan. Oke, bidang ilmu manajemen yang berbicara secara khusus tentang pengaturan sumber daya manusia, oke, berhubungan dengan tenaga kerja, organisasi, menangani ketenagakerjaan di suatu organisasi, sebuah proses terkait dengan masalah lingkungan, perencanaan pengawasan. Oke, ini ya, ini adalah ininya teman-teman apa yang teman-teman ketahui. Jadi kebanyakan udah ngomongin tentang organisasi, ngomongin tentang tenaga kerja, ngomongin sudah tentang mengatur karyawan, terus fokus pada kegiatan rekrutmen, menangani. Oke. Oke, thank you buat partisipasinya ya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang MSDM apa sih gitu, terus kemudian udah yang itulah yang terlintas itu. Nah, oke, sambil kita persiapan untuk masuk ke materi, saya ini dulu. Tadi yang jawab apa ya tadi? Fokus pada rekrutmen tadi siapa ya? Fokus pada rekrutmen. Saya, Bu. Oke, Ica ya. Oke, Ica. Kenapa, Ica, jawabnya gitu, Ica? Ya. Karena saya pribadi membaca beberapa referensi dan mendalami, ternyata SDM itu atau sumber daya manusia itu lebih berbicara tentang sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen atau apa? Oke, oke Ica, thank you. Jadi karena Ica baca itu kayak MSDM itu fokus pada kegiatan yang rekrutmen itu benar gitu ya. Cuman tadi kalau teman-teman udah lihat di silabusnya tadi ya, jadi kita ada satu materi, kayaknya kalau saya nggak salah ingat itu ada satu materi kita bahas tentang rekrutmen kayak gitu. Terus kemudian ada materi tentang pelatihan dan pengembangan karyawan, ada materi tentang employee experience, ada materi tentang organisasi multi teaming seperti itu. Jadi itu kan benar gitu ya. Jadi kalau tadi kan teman-teman juga udah ngomong tentang tenaga kerja, tentang organisasi, it's okay, itu udah benar. Cuman secara globally itu memang kita ngomongin karyawan yang bekerja di dalam sebuah organisasi, itu yang SDM gitu ya. Jadi nggak cuma ngomongin rekrutmen, kita mengurus dia dari proses rekrutmen, dari proses mendapatkan sampai dia nanti pensiun atau dia keluar dari perusahaan itu, entah dia keluar karena keinginan sendiri atau keluar karena dikeluarkan atau memang sudah memasuki usia pensiun, itu semua kehidupannya dia itu yang mengurusi MSDM. Jadi secara ininya kalau misalnya teman-teman ingat dulu kan kita pengantar manajemen itu kan kita ada pengantar manajemen pemasaran, pengantar manajemen keuangan, kemudian ada pengantar manajemen SDM kayak gitu kan. Itu kan secara ini pokoknya SDM itu sesuatu yang berhubungan dengan orang gitu, gampangnya gitu. Kalau pemasaran itu produk, terus kemudian kalau keuangan itu ya namanya keuangan gitu, pasti berhubungan dengan aset dan pengaturan keuangan, tapi seperti ini ya. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa terus adaptif, terus kemudian ada kebijakan harus work from home, terus kemudian kebijakan pengurangan jam kerja dan segala macam. Itu yang PR besar, memang PR sangat besar buat SDM. Walaupun sebelum pandemi pun mereka sudah punya isu-isu seperti ini. Maka perusahaan tuh harus ngapain menghadapi kemajuan teknologi, menghadapi ini semua tuh perusahaan tuh harus ngapain. Yang jelas harus lebih kompetitif, lebih cepat dan responsif, terus kemudian lebih efektif dalam hal biaya karena kewajiban utang itu tadi, berorientasi pada modal manusia, jadi kalau teman-teman ini di sebuah perusahaan sekarang mereka nggak ngomongin tentang human resource management kayak gitu ya. Jadi memang itu bahasa Inggrisnya human resource, cuma manusia sekarang dianggap sebagai sebuah modal atau maka disebut human capital development kayak gitu atau human capital department kayak gitu. Jadi
manusia itu sebagai sebuah modal yang bisa diberdayakan gitu, yang bisa kalau dilatih dia bisa menghasilkan keuntungan yang lebih bagi perusahaan seperti itu. Lebih ilmiah dalam mengambil keputusan. Nah, ini adalah tantangan tren ekonomi dan demografis, maka perusahaan harus lebih ilmiah. Jadi mengambil keputusan yang berdasarkan data seperti itu. Nah, berkaitan dengan perusahaan harus ngapain ini, terus MSDM itu ngapain? MSDM itu harus fokus pada sasaran strategis, terus kemudian tahu cara memberikan layanan SDM, terus mempunyai kompetensi baru, terus kemudian cara-cara yang lain. Nah, yang ini nanti kita akan belajar seperti materi, bahkan nanti dari talent management, bahkan dari perekrutan karyawan yang dari materi webinar kita besok itu merupakan kompetensi baru yang harus dimiliki oleh SDM. Nah, berkaitan dengan kemajuan teknologi, tren sifat, dan pekerjaan itu saya semoga bisa ya, saya akan men-share sebuah video ini saya dapat juga dari internet gitu ya, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Coba. Masih aman? Masih aman enggak? Oke, bentar. Oke. Oke, saya minta jempolnya dulu yang masih aman. Oke, thank you atas responnya. Nah, sesaat lagi tadi kan trennya ngapain sih, terus kemudian perusahaan harus ngapain gitu kan tadi materinya kita. Nah, saya mau menunjukkan teman-teman sebuah video gitu ya, videonya punya Renat Kasali. Renat Kasali itu kan sekarang juga menjadi komisarisnya di Telkomsel ya. Semoga bisa. Waktu berjalan, teknologi. Saya minta tolong pertemuan sebentar untuk menjelaskan ini sebentar. Jadi yang pertama kita akan membagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Maka saya tadi bertanya gitu loh untuk 4 anak ini apakah ada kabar atau tidak gitu. Karena saya akan membaginya ini memang berdasarkan NIM gitu ya. Jadi ada 6 kelompok. Kelompok 1 ini 3 digit di belakang ya. Berarti di sini saya juga baru tahu ternyata ada 2 kakak tingkat gitu ya, angkatan 17 dan angkatan 18. Ini terus berarti 001 004 itu angkatan 19 gitu ya. Jadi kalau yang ini terus kemudian tambah ini. Nah, ini saya bagi masing-masing adalah anggotanya 5 kelompok. Tapi seperti ini perjanjian kita selama ini ya waktu pas semester pas semester 1 juga dalam 5 kelompok ini sangat mungkin bahkan jelas sudah ada 4 anak tadi ya yang mungkin nggak muncul begitu kayak tadi sudah menghubungi untuk tugas kelompok. It's okay, nggak masalah, tinggal nggak usah ditulis saja namanya gitu ya. Jadi kan memang satu kelompok ini 5. Nah, kalau yang beruntung gitu ya memang 5 itu bisa semua hadir gitu ya. Tapi saya lihat tadi sekilas mungkin ada yang seperti itu tuh mungkin hanya kelompok 1 dan 6. Kelompok 2, 3, 4, 5 tuh kayaknya akan kehilangan satu anaknya, satu anggota kelompok gitu. It's okay, nggak masalah. Dan mungkin juga dinamika yang lain adalah seperti biasa drama kerja kelompok gitu ya. Itu ada yang nggak bekerja, ada yang nggak mau ini itu itulah. Yang jelas adalah lakukan sebaik mungkin gitu, maksudnya semaksimal mungkin yang teman-teman bisa. Jadi yang ini yang dalam satu kelompok ini ya yang bisa kerja aja siapa kayak gitu kan. Nah, kemudian yang ini kumpulkannya kapan? Ini dikumpulkan silahkan minggu depan, tapi nggak perlu di LMS ini. Jadi ngumpulinnya nanti sekalian teman-teman mempresentasikan. Nah, dalam mempresentasikannya ini itu adalah nanti akan saya bagi menjadi beberapa room begitu ya. Jadi biar semua jalan bareng gitu, saya akan bagi menjadi beberapa room. Masing-masing room nanti ada yang tanggung jawab untuk merekam seperti itu. Nah, terus kemudian yang terpenting dari semuanya ini adalah terus ngapain, ngerjain apa gitu ya. Jadi yang jelas saya pertama mau nge-clearkan dulu, anggotanya 6, jadi silahkan dilihat di LMS gitu ya. Ini saya share di sini, terus kemudian silahkan lihat di LMS atau ini coba saya kopikan ke grup WA.
Nanti ya, tapi ya saya pastekannya. Terus kemudian, ini 6 kelompok, menjadi 6 kelompok. Nah, baik, itu tadi adalah video pembelajaran yang saya ambilkan dari beberapa pertemuan di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya melalui pemaparan video kali ini. Semoga video saya ini sungguh dapat bermanfaat untuk membantu proses penilaian Firdaus saya kali ini. Terima kasih, salam sehat selalu.